Halo guys, kali ini gue pengen ngebahas tentang sesuatu. Yang gue bahas itu adalah edema. Dan buat kalian yang gak tahu itu edema apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Karena informasi yang ada dalam video ini akan sangat berguna buat kalian, terutama dalam kesehatan. Dan manfaatnya bisa kalian bagikan kepada orang terdekat, bahkan mungkin orang tersayang yang kalian punya. So, simak videonya sampai habis ya. Oke, sebelum kita ngebahas tentang edema, gue pengen ngasih tahu ke kalian, orang-orang yang udah kena penyakit skalanya menengah sampai skalanya berat, kayak stroke, lumpuh, mungkin gagal ginjal, mungkin jantung, itu mereka mengalami 3 hal. Yang pertama itu diabetes, kedua kolesterol, yang dua-duanya dimana udah tinggi ya diabetes dan kolesterolnya. Nah, yang ketiga itu edema. Yang kita bahas kali ini adalah edemanya. Nah, jadi dengerin baik-baik ya. Nah, jadi apa itu edema? Edema adalah suatu kondisi dalam tubuh kita terjadi pembengkakan disebabkan oleh cairan. Jadi kalau kalian mengalami pembengkakan di suatu area, itu bisa aja adalah edema. Tapi edema itu biasanya terjadi secara umum itu di kaki areanya. Kalau kalian tahu, areanya itu di betis sampai telapak kaki. Jadi sering terjadi di situ dan gampang dilihatnya gitu. Ada juga yang terjadinya di dalam tubuh, ada juga yang terjadinya di dalam tangan, di bagian tangan, area tangan. Terus kemudian juga ada yang terjadinya di kepala. Nah, kalau kalian pernah lihat seorang anak yang mengalami kebengkakan kepala yang sangat besar, nah itu bisa aja dia terjadi edema, bahkan mungkin iya karena cairannya numpuk di kepalanya. Nah, itu yang menyebabkan mungkin bisa stroke karena fungsi kontrol di otak itu terganggu, bahkan mungkin lumpuh. Nah, itu karena edema. Jadi orang-orang kesehatan itu nyebutnya edema itu penyebab penyakit gitu, dari suatu penyakit, entah itu jantung, entah itu ginjal, entah itu kanker atau sesuatu gitu. Nah, gue punya pendapat lain. Pendapat lainnya itu yang tadinya sebab menjadi akibat. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Sebelumnya gue mau ngejelasin dulu, gue ini mahasiswa komputer, jadi gue tahu soal komputer yang kaitannya, konteksnya atau konsepnya itu sama dengan tubuh kita gitu kan. Karena komputer itu dibuat melebihi batas kemampuan manusia sebenarnya. Tujuannya kan di awal begitu. Cuman gue nggak mau ngebahas ke situ, gue bakal bahas tentang ada kaitannya antara tubuh kita dan komputer. Nah, di komputer itu masalahnya juga banyak kayak tubuh manusia. Cuman yang kali ini gue bahas cuman 2, yaitu virus. Nah, terus kemudian ketegangan berlebihan dalam komputer atau teknologi. Nah, yang pertama itu virus. Nah, virus itu ada di komputer, ada di tubuh kita. Gue jelasin dulu yang di komputer. Nah, kalau terjadi suatu virus di komputer itu ada yang namanya antivirus atau firewall kalau kita sedang menjelajah dunia atau internet. Nah, tugasnya ini ketika virus masuk dalam komputer, sistem ini akan ngasih tahu notifikasi dalam layar kalian yang harus ambil tindakan, harus eksekusi si virusnya atau komputer kalian menjadi bahaya. Nah, gitu kan. Sama dengan halnya tubuh kita juga punya, biasanya disebut antibodi atau darah putih, nah, atau bakteri baik lah atau sel-sel baik. Nah, ketika terjadinya virus masuk dalam tubuh kita atau bakteri jahat
atau parasit masuk tubuh kita, hal yang pertama terjadi dalam diri kita itu biasanya panas. Kalau nggak panas itu flu atau batuk kalau di area hidung ya. Nah, itu sistem pertahanan dalam tubuh kita yang sudah disiapkan sama Tuhan secara alami. Jadi ketika terjadinya panas itu udah alami. Nah, itu jadi akibatnya kan. Jadi edema itu yang gue bilang tadi itu adalah akibat. Nah, cuman biar jelas lagi gue jelasin masalah kedua, yaitu tentang berlebihan tenaga listrik. Nah, ketika lu ngecas teknologi lu, komputer lu dalam tegangan yang berbeda, itu akan terjadi masalah dalam komputer lu. Bisa komputernya kembung, terus kemudian bisa IC-nya gosong atau rusak, atau bisa bahkan komponen-komponennya lain seperti prosesor, terus VGA atau yang lainnya itu bahkan jadi tidak berfungsi, jadi angus gitu. Nah, dalam tubuh kita juga sama. Ketika kita berlebihan ke makanan atau berlebihan dalam garam atau gula, nah itu menyebabkan kita jadinya bermasalah tubuh kita. Nah, penyebab edema itu kalian makan berlebihan, nah, dicerna sama tubuh kita, kemudian tubuh kita ngerasa gizi itu udah cukup, bahkan kelebihan, itu akan dibuang sama tubuh kita melalui 3 fases atau BAB, urin atau BAK, kemudian keringat atau secara olahraga. Nah, 3 ini pembuangan yang ada dalam tubuh kita. Kalau 3-tiganya kalian tahan, misalnya kalian tahan BAB atau BAK, ditahan, sering menahan ini, tubuh kalian akan jadi masalah. Apalagi kalian tidak pernah berolahraga. Ahli kesehatan itu menganjurkan bahwa kita harus berolahraga untuk keluar keringat. Nah, karena agar tidak terjadinya edema ini, tidak ada penumpukan cairan di dalam tubuh kita. Nah, terus kemudian kaitannya apa gitu jadinya komputer sama tubuh manusia. Nah, jadi edema itu alami gitu. Karena emang cairan itu diproses dalam tubuh kita hanya karena terjadinya sesuatu yang berlebihan dan kita tidak mengeluarkannya, makanya jadi masalah gitu. Kalau kalian ingin mengidentifikasi adanya edema dalam tubuh kalian, ini gue kasih gambarnya. Nah, gambarnya itu ini orang yang udah kejadi edema. Kalau kalian pencet di bagian kaki kalian atau di telapak kalian, terus hasilnya seperti gambar, nah kalian itu sudah terkena edema. Tapi yang digambar ini skalanya udah berat. Kalau gue lihat-lihat ya, kalau skala ringan itu kalian ketika dipencet bagian tangan yang terasa kalian bengkak atau kaki, nah ini kan ditekan nih, dia itu langsung membal. Jadi membalnya ini seberapa lama? Kalau membalnya itu dalam skala misalnya 4-8 detik, itu masih skala ringan. Nah, kalau terjadinya beberapa menit, 4 menit atau 6 menit bahkan 10 menit, itu udah skala menengah edemanya. Nah, kalau yang berat itu bisa 10 menit ke atas, bahkan mungkin 20 menit dia baru normal kembali si elastis si kulitnya. Nah, itu kalian bisa cek tubuh kalian itu seperti apa edemanya. Nah, kalau kalian masih ringan, skalanya 8-10 detik, itu kalian bisa jangan sering-sering makan garam yang mengandung natrium. Terus kemudian kalian bisa makan buah-buahan kayak pisang, kayak alpukat, nah itu bisa. Terus kemudian jangan sering-sering nahan BAK atau BAB, karena cairannya itu emang harus dikeluarkan gitu. Kalau edemanya sudah parah, skala menengah dan skala atas, gue punya produk namanya terapi holistik yang bisa membantu kalian dalam
mengempeskan edema kalian. Karena edema yang gue yakin, edemanya hilang, penyakit-penyakit besarnya pun akan nanti seiring berjalan pun hilang. Yang tadinya mungkin lumpuh bisa bergerak sedikit, mungkin sedikit demi sedikit. Terus kemudian yang tadinya stroke juga bisa tangannya bergerak. Itu bisa karena edemanya sudah hilang. Nah, terapi holistik ini sudah dicoba beberapa orang dan hasilnya alhamdulillah berhasil. Terus kemudian kalau kalian punya orang terdekat, orang yang kalian sayang, orang tua kalian atau bahkan mungkin kakek nenek kalian mengalami hal ini, kalian bisa menghubungi kontak setelah video ini. Nah, nanti kita akan analisa gimana cara menangani edema yang terjadi di tubuh kalian. Cukup sekian video yang gue buat kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bantu saya ngomong do-nya panjang, kuat, lebar. Do yang rendah tinggi nih. Do yang penting tinggi atau rendah, dia lantang. Nah, Oke. do. Bentar lagi. Apa? Oke, saya lagi do. Adjust nafasnya. Bentar. Sekarang oksigen baik, mulai tadi kan kekurangan abang, apa yang tadi menjadi kekurangan, sekarang mulailah do-nya panjang, lebar, tegas. Kita mulai dari situ untuk perubahan itu tadi semua. Oke, tegas, jelas, lantang. Kan. Iya. Do. Oke, Ya, kita testimoni abang gimana tuh bang? Ada perubahan nggak bang? Perubahannya sangat signifikan. Ini mungkin karena aku capek dari Iya kan dua Ya. hari nggak tidur ya bang. 2 hari nggak tidur. Terus untuk keyakinan ngeluarin suara yang maksimal dan bisa panjang. Boleh dibilang 60% sampai 70% nih. Perubahannya. Kalau seandainya aku dengan kondisi yang mungkin udah istirahat cukup, bisa 100%. Lebih maksimal. Dan memang mungkin itu terapi ini juga nggak berhenti di situ aja, mungkin bisa maintain ya. Iya. Berapa? Karena
waktu sekali beberapa sesi gitu. Mungkin karena aku kan cuman tinggal ngerubah, ngeklik aja sih. Tapi paling tidak dari 2 terapi ini Cukup. aku dapat, ya. karena aku paham tentang terapinya. Aku ngerti apa yang mesti aku rubah, mesti aku bongkar. Ya karena abang orang musik ya. Ah. Nah tapi tetap ya bang, ini udah maksimal ya untuk Maksimal. Nah secara Paling otot, tidak, secara otak udah fresh ya bang. paling tidak gini, kekuranganku kemarin adalah begitu aku ngeluarin nada, aku nggak bisa panjang. Kedua, tone-nya nggak bulat. Nah, terus ketiga, di saat aku mau tarik panjang dan segala macem, itu larinya ke otak. Nah sekarang ini aku plong. Ya, insya Allah ya. Nah, ke depannya Ya paling bisa enggak gini, signifikannya itu sangat kelihatan. bisa berkarir di vokal juga ya bang ya. Itu Cuma target, satu itu mungkin target. tapi mungkin satu unsur yang jangan dilupakan juga latihannya juga Oh, iya. tetap latihan. Karena latihan itu kan penting ya. Maksudnya dalam arti latihan itu melenturkan dari pita suara, melenturkan dari teknik. Ya itu tadi ototnya udah dibuka, mindset udah dibuka, tinggal latihan biar Iya, latihan tinggal mempertajam. bertajam. Oke, sekian mungkin testimoni dan rangkaian dari terapi ini, rangkaian terapi dari hipnoterapi ke holistik, dan ada progres ternyata memang di Bang Henry. Sangat ada progres. Ya, sekian. Kalau ada yang mau coba hubungi aja, nanti bisa di kolom komentar. Semangat.